Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdadan min alsinatina waghfir lana wa liwalidina wa lijami'il muslimina min kulli dhanbin innaka antal ghafurur rahim. Baik, al-ikhwa wal akhwat a'izza'i rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan kepada kita kesehatan dan kemudahan untuk menuntut ilmu, sehingga pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita di daurah kitab Fiqh Syafi'i, kitab Fathul Qarib Al-Mujib pada bab At-Taharah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca, pelajari tentang sunan wudu. Sekarang adalah faslun jadid di adab al-istinja. Adab al-istinja. Baik, silakan siapa yang tabarru' al-qira'ah. Silakan Bahara Usman. Dibuka mikrofonnya. Baik, Ustaz. Yang mana ini? Yang mana? Ya, silakan. Fathul Qarib. Bismillahirrahmanirrahim. Fathul Qarib Al-Mujib. Faslun fi bayanin ahkamil istija'i wa dabi qadi al-hajah. Wal istija'u wajibun minal bauli. Wal istinja'u wajibun minal bauli wal ghaiti wal afdalu an yastanjiya bil ahjari thumma yutbi'aha bil ma'i wa yajuzu an yaqtasira ala al ma'i aw ala thalathati ahjarin yunaqi bihinnal mahallah. Baik, ahsanti. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, faslun, pasal, fi bayanihi, pada penjelasan, ahkamil istinja'i, hukum-hukum beristinja, yaitu membuang hajat, ya, buang air besar dan kecil. Wa adabi qadil hajah. Al-ahkamul istinja, ya, ahkamul istinja yaitu ahkam bersuci, ya, bersuci dari buang air besar dan buang air kecil. Wa adab qadil hajah, dan adab bagi orang yang membuang hajat besar dan hajat kecil. Beliau mengatakan rahimahullah, wal istinja'u wajibun. Istinja atau bersuci dari sebab buang hajat ada hukumnya wajib minal bauli wal ghaid, disebabkan karena buang air kecil dan buang air besar. Wajib hukumnya. Wal afdalu an yastanjiya bil ahjari, dan lebih afdal hendaknya dia bersuci dengan menggunakan batu atau menggunakan batu, ya, al-ahjar, thumma yutbi'aha bil ma'i, kemudian mengikutinya dengan air. Wa yajuzu an yaqtasira 'ala al-ma'i
atau ala thalathati ahjarin yunaqi bihinna al-mahal, dan boleh dia mencukupkan menggunakan air atau 3 batu yang dapat mensucikan tempat najis tersebut. Silakan baca matanya lagi. Faida arada al-iktisara ala ahadihima falma'u afdalu wa yajtanibu istiqbal al-qiblati wastidbaraha fi sahra'i wa yajtanibu al-baula fi al-ma'i ar-rakidi. Baik. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan, faida arada al-iqtisar ala ahadihima falma'u afdal. Faida arada, jika dia menginginkan al-iqtisar ala ahadihima, al-iqtisar yaitu mencukupkan ala ahadihima pada salah satunya antara air dan batu, falma'u afdal, maka menggunakan air lebih afdal, lebih utama. Wa yajtanibu, dan dia hendaknya orang yang membuang hajat hendaknya menghindari atau menjauhi istiqbal al-qiblah, ya, menghadap ke kiblat. Wastidbaraha, dan menghadap kepadanya, menghadap kiblat. Jadi menghindari menghadap dan membelakangi. Istidbar adalah membelakangi, ya. Fi sahra'i, pada padang pasir. Jika dia berada di padang pasir, maka hendaklah dia menghindari menghadap atau membelakangi kiblat, yaitu Ka'bah. Wa yajtanibu al-baula fil ma'ir rakid, dan hendaknya dia menghindari membuang air kecil atau kencing di air yang tergenang. Nah, Ar-rakid bimana mana Ustaz? ar-rakid bermakna air yang tidak mengalir, tenang, ya, diam di suatu tempat, ar-rakidi. Baik, wasili. Baik. Wa tahta asy-syajarati al-musmirati wa fi at-tariqi wadh-dhilli wath-thuqbi wa la yatakallamu 'ala al-bawli wal ghaiti wa la yastakbilu asy-syamsa wal qamara wa la yastadbiruhuma wa la yastanji biyaminihi. Baik, ahsan. Dan juga dia hendaknya seorang yang membuang hajat, buang air kecil atau buang air besar, menghindari tahta syajarati, di bawah pohon, al-musmira, pohon yang berbuah. Karena itu bisa menyebarkan najis di bawahnya. Ketika ada buah yang jatuh, maka buah yang jatuh itu akan terkotori dengan najis yang dibuang di bawahnya. Wa fit tariq, dan juga di jalan. Nah, ini jelas, ya, jangan membuang hajat di jalan. Dan ini dikiaskan dengan yang lain-lain, ya. Masyarakat kita ada kebiasaan-kebiasaan aneh membuang sampahnya di jalanan, membuang makanan di jalanan, bahkan bangkai tikus misalnya dibuang di jalanan, ya. Ini tidaklah layak bagi seorang mukmin, bukanlah akhlak sebagai mukmin. Hendaknya dia membuang yang seperti ini karena ini sifatnya najis, seperti bangkai tikus dibuang di jalan. Nah, itu adalah satu perbuatan yang tidak terpuji, ya. Bukan hanya kotoran saja, tapi yang sifatnya najis kita dilarang membuang di tempat-tempat seperti ini, ya, di bawah pohon, di jalan, wal-dhilli, dan juga di tempat yang teduh, di bawah pohon misalnya, ya, karena itu bisa kita mendapatkan laknat dari orang yang berteduh di bawahnya. Ketika dia berteduh di bawahnya, maka mereka melaknat orang yang membuang hajat di bawah tempat tersebut. Wasuqab, dan di suqab ini
adalah lubang atau ya semacam lubang yang atau terowongan ya yang di situ mungkin ada binatang yang berada di dalamnya atau ada ya yang tempat mereka untuk berdiam, dilarang. Wala yatakallamu 'alal bauli wal ghaid, dan hendaknya seorang yang membuang hajat tidak berbicara saat dia membuang air kecil dan buang air besar. Wala yatakallamu 'indal bauli wal ghaiti. Wala yastaqbilu syamsa wal qamara, dan hendaklah dia menghindari menghadap ke matahari dan bulan. Allah alam, ini mungkin dimaksud adalah tempat terbitnya matahari dan bulan. Wala yastadbiruhuma, dan hendaknya dia menghindari menghadap atau membelakangi menghadap ke membelakangi terbitnya bulan, matahari dan bulan. Wala yastanji biyaminihi, dan hendaklah dia menghindari tidak menggunakan tangan kanannya dalam beristinja. Tidak beristinja dengan menggunakan tangan kanan. Baik. Ada catatan buat ini, yastaqbilu syamsa wal qamara. Ini adalah khilaf baina ulama. Kesimpulannya bahwa di sini disebutkan inna tarka al-istiqbalihima wastidbarihima sawa'un, ai fayakunu mubahan. Ya, boleh saja ya menghadap atau membelakangi matahari atau tempat terbitnya matahari dan atau bulan, atau membelakanginya itu mubah ya, tidak apa-apa. Baik, lanjut pada nawaqidul wudu. Silakan, ada yang mau yang lain atau diteruskan? Silakan diangkat tangannya atau dibuka mikrofonnya. Kita lanjutkan saja. Lanjutkan. Qari'ah Bahar Utsman. Faslun. Fi nawaqidil wudu. Walladhi yanqudu al-wudu'a sittatu asya. Ma kharaja minas sabilaini wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkini wa zawalul aqli bisukrin aw maradin wa lamsul ar-rajuli al-mar'atal ajnabiyah. Halo Ustaz.
Baik. Maaf tadi ada sedikit gangguan. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala faslun fi nawaqidil wudu. Pembahasan pasal pada hal-hal yang membatalkan wudu. Ya, hal-hal yang membatalkan wudu. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala walladhi yanqudul wudu'a sittatu asya'. Yang membatalkan wudu ada 6 macam. Pertama, ma kharaja minas sabilaini. Apa saja yang keluar dari 2 jalan, yaitu al-qubul wa dubur, ya. Dari qubul dan dubur. Sabilain maksud ini al-qubul wa dubur. Ya. Al-qubul adalah akramakumullah, kemaluan, kemudian ad-dubur adalah tempat keluarnya buang air besar. Nah, atau disebut dengan anus. Wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkin. Yang kedua adalah tertidur pada keadaan hayatil ghairi hayat ala ghairi hayatil mutamakkin. Bukan pada keadaan al-mutamakkin. Apa maksud al-mutamakkin di sini? Maksudnya adalah orang yang misalnya duduk, ya, di sini jelaskan wa fi ba'dhi nusakhil matan ziyadatun minal ardi mi maq'adihi. Jadi keadaan tidak mutamakkin ini adalah dijelaskan pada salinan yang lain ada ziyadah minal ardi bi maq'adihi, ghairu mutamakkinin minal ardi bi maq'adihi. Tidak mutamakkin, mutamakkin kokoh, ya, tidak kokoh duduk di bumi dengan tempat duduknya. Ya. Wal ardu laisa biqaidin. Adapun bumi bukan qaid, bukan syarat, ya, bukan sebagai syarat tempat duduk. Nggak boleh saja dia duduk di bangku atau di mana saja dia duduk. Jadi maksud. Wa kharaja bil mutamakkini, dan keluar dari istilah mutamakkin ini ma launa maqa'idan ghairu mutamakkinin. Jika dia duduk dalam keadaan jika dia tidur dalam keadaan tidak jika dia tidur dalam keadaan duduk ghairu mutamakkin, ya, duduk yang tidak kokoh duduknya, misalnya tidak duduk dengan sempurna, ya, au nama qa'iman, atau dia tidur dalam keadaan berdiri, ya, misalnya dia berdiri dan tidur, maka ini tidak disebut mutamakkin. Au ala faqafahu walau mutamakkinan, atau dia tidur ala qafahu, ya, di sambil rebahan, walau mutamakkinan, walaupun dia posisinya yang mutamakkin. Intinya yang dijelaskan dalam nusakh yang lain ini, tidur dalam keadaan tidak mutamakkin. Jadi orang yang tidur misalnya dan tempat keluar kotoran atau duburnya itu tidak menempel di bumi. Jadi misalnya dia tidur sambil menselonjorkan kakinya dan pantatnya itu terbuka, ya, atau dia mengangkat kakinya sehingga pantatnya itu tidak menempel di tempat duduknya, yang dikhawatirkan akan keluar angin jika dia tertidur,
maka itu dimaksud ghairi hayatin mutamakkin, ya, pada keadaan yang tidak mutamakkin. Namun jika dia dia tidur sambil duduk, misalnya ini kebanyakan terjadi pada orang yang mendengarkan khutbah, ya, di hari Jumat, ya, tidur sampai ngorok dalam keadaan duduk, maka hal seperti ini tidak membatalkan wudunya, ya, karena dia tidur pada keadaan mutamakkin. Jadi pantatnya itu yang di situ tempat keluar angin tertutupi, ya. Karena kalau dia tidak pada posisi demikian, maka itu sangat berpotensi keluar angin dari duburnya yang membatalkan wudunya. Nah, kemudian wazawalul aqli bisukrin aw maradin, dan hilangnya akal. Ini membatalkan wudu juga jika hilang akal. Baik dengan karena mabuk, ya, mabuk dengan minuman atau dengan obat atau dengan sebab-sebab yang lain, terjatuh misalnya, terbentur kepada kepalanya, a'adzanallahu wa iyyakum, sehingga dia hilang akalnya, ya, au maradin, ataupun ya, termasuk sakit ini terbentur tadi, ya, maka itu membatalkan wudunya. Kemudian sebab yang keempat adalah walam surrajulil mar'ata al-ajnabiyah. Orang yang seorang laki-laki menyentuh perempuan yang tidak halal bagi dia. Perempuan ajnabiyah. Maksudnya ajnabiyah di sini yang boleh dia nikahi. Ya. Yang bukan mahram. Kalau ada pun mahram, maka ini dikecualikan. Nah, lanjut. Min ghairi. Lanjut. Min ghairi ha'il wa massu farjil adami bi batinil kaffi wa massu halqati duburihi alal jadid. Baik. Min ghairi ha'il ini adalah lanjutan dari lafaz walam surrajulil mar'ata al-ajnabiyata min ghairi ha'ilin. Ini adalah sifatnya menyentuh perempuan yang bukan mahram tanpa ada pembatas seperti kain atau dan semacamnya. Tapi jika menyentuh perempuan yang ajnabiyah ada pembatasnya, maka itu tidak membatalkan wudu, ya. Tidak membatalkan wudu. Yang keempat, yang kelima, wamassu farjil adamiyyi bi batinil kaffi. Juga membatalkan wudu jika seorang yang telah berwudu menyentuh kemaluan manusia. Al-adami di sini menyentuh kemaluan yang dimaksud di sini, kita lihat syarahnya. Al-adami tidak dijelaskan. Masul fajr min nafsihi, menyentuh kemaluannya sendiri atau kemaluan orang lain. Zakaran au untha, baik itu laki-laki maupun perempuan. Saghiran au kabiran, kecil, anak kecil ataupun orang dewasa. Hayyan au mayyitan, hidup ataupun dalam keadaan sudah mayyit, meninggal. Walafzu adami saqitun fi ba'di nusakhil matan, dan lafaz adami di sini sebagian matan, sebagian salinan tidak dituliskan. Baik. Jadi ketika seorang menyentuh kemaluannya sendiri atau kemaluan orang lain bibatinil kaffi, dengan menggunakan bagian dalam tangan, yaitu telapak tangan, ya, telapak tangan, batinil kaffi, maka itu membatalkan. Bagaimana kalau menggunakan tangan bukan telapak tangan, ya, di punggung tangannya misalnya, maka itu tidak membatalkan. Karena di sini bibatinil kaffi adalah syarat, ya, syarat atau sifat
menyentuh faraj manusia adami yang membatalkan wudu. Ya, kriterianya adalah bibatinil kaffi, dengan menggunakan telapak tangan bagian dalam, ya, yang berwarna putih. Adapun kalau misalnya bagian atasnya itu tidak termasuk kriterianya. Wa massu halqati duburihi 'alal jadidi, dan juga membatalkan wudu yang keenam adalah menyentuh atau menyentuh halqati duburihi. Apa halqah? Daerah duburnya. Ya, halqa ini adalah bundaran. Jadi bagian duburnya itu dia sentuh. Alal jadid, menurut qaulul jadid, ya, qaulul jadid dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Kita lihat penjelasannya di sini. Wa massu halqati duburihi al-adami, yaitu dubur manusia yang qudu 'alal qaulil jadid. Ini membatalkan berdasarkan al-qaulul jadid. Al-qaulul jadid dalam mazhab Syafi'i maksudnya adalah fatwa Imam Syafi'i rahimahullah taala ketika sudah berada di Mesir. Karena ada dua al-qaul pada mazhab Syafi'i. Al-qaulul qadim dan al-qaulul jadid. Al-qaulul qadim itu adalah fatwa beliau Imam Syafi'i rahimahullah taala ketika berada di Baghdad. Itu disebut al-qaul al-qadim. Kemudian al-qaulul jadid ketika Imam Syafi'i rahimahullah taala ungkapkan ketika berada di Mesir. Dan kadang-kadang al-qaulul qadim itu berbeda dengan al-qaulul jadid. Nah, wa al-qadimi la yanqudu massal halqah. Adapun perkataan fatwa beliau rahimahullah taala yang ketika berada di Baghdad atau qaulul qadim itu tidak membatalkan wudu ketika menyentuh daerah dubur. Wal muradu biha multaqa al manfadhi. Yang dimaksud daeratu halqatid dubur adalah multaqal manfadh, pertemuan dua saluran, pertemuan saluran bibatinil kaffi, itu dengan menggunakan tangan bagian dalam. Jadi daerah duburnya itu yang disentuh, maka itu akan membatalkan wudu. Ar-rajihatu ma'a butunil asabi'. Ar-rahatu ma'a butunil asabi'. Nah, baik, yaitu dengan menggunakan bagian dalam jari jemari. Jari. Wa kharaja bi batinil kaffi, dan keluar dari kriteria bagian dalam telapak tangan adalah zahiruhu, bagian atasnya, wa harfuhu, dan ujung-ujungnya, ya, ujung jari, ujung, ya, telapak tangan, wa ru'usuhu wa ru'usul asabi. Huruf ini tepinya, ya, huruf tepi. Ru'us adalah ujung, asabi ujung jari jemari, ma'a wa ma bainaha, dan sekitarnya, dan diantaranya, ya, diantara jari jemari. Ya, kalau itu menyentuh tidak membatalkan. Yang membatalkan adalah bagian dalamnya saja yang berwarna putih. Nah, kemudian apa? Fala yanqudu bidzalika, maka itu tidak membatalkan. Ai ba'da tahamuli atau ba'da tahamuli al-yasiri, yaitu setelah tahamul al-yasir, menyentuh menyentuh pelan, ya. Maksudnya tidak membatalkan wudu jika bagian-bagian itu menyentuh bagian area dubur, ya. Yang dimaksudkan itu adalah bagian dalam saja, bagian dalam jari jemari dan telapak tangan. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan pada teman-teman yang sudah bergabung. Kajian kita sampai jam sampai jam 10.30, ya. Jika ada yang perlu kita diskusikan, falyatafaddal, syukur.